Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Yes, welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir atau kalian sudah sering banget nih nonton Joy Online Service. Buat yang nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut ini kita joinnya, kita mau apa dulu nih? No, kita mau apa dulu? Yes, yel-yel. Kita mau yel-yel dulu ya. Semuanya sudah siap? Yuk semuanya yang di rumah berdiri dulu. Kita siap-siap dulu. Kita mau yel-yel. Oke. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Kurang meriah nih. Sekali lagi coba ya. Kita harus loncat kalau misalnya Joy ya. Oke. 1, 2, 3. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya, yes kita jumpa lagi di Joy Kids. Nah kita mau yuk semuanya semangat yuk, lomba-lomba dulu. Akhirnya digerak-gerakkan dulu, kita mau nyanyi sama-sama ya. Siap sama-sama, oke? Tepuk tangan yuk. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Sama-sama sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am thinking about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone the wonder of Jesus' love. Sekali lagi sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Tuhan yang punya kasih yang begitu besar buat kita semuanya. Semuanya siap-siap ya. Oke, tangannya jangan sama-sama yuk. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Aku bayangkan hidupku tanpamu, Kau membuat
kasih Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu kami tahu Engkau adalah Tuhan yang begitu baik buat kami semua. Kami semua merasakan kebaikan-Mu Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan sama-sama yuk. All my life you have been faithful. All my
kami semuanya siap dengan firman-Mu. Semua yang siap dengan firman, semua katakan amin. Yes, sekarang kita mau main games dulu nih. Nah, games kali ini kita mau main games tebak gerakan atau tebak kata. Jadi misalnya nanti Josh sama Colin sama Jet mereka gerakin sesuatu. Misalnya Miss bilang kelelawar, ya mereka kan harus kayak gini. Nanti Alexa sama Ellison harus tebak. Oke, kita mulai ya. Josh, Ellison sama Alexa yang tebak. Josh, Colin sama Jet yang gerakan. Sini. Oh ya. Ya, sini. Ini bahasa Indonesia ya. Missnya kasih tahu kata-katanya. Tahu. Di sini. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Oke. Oke. Kasih tahu pokoknya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Bukan. Jet, ini kasih gerakan. Missnya kasih ini ya, yang lain ya. Jet jangan ngomong ya. Nggak boleh ngomong ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, benar. Oke, lagi. Oke. Diam ya, Jet. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gampang ya? Oke, 1, 2, 3. What bird? It's a bird. What bird? Kan ada, kan bisa bilang. Birdnya kan bisa ngomong apa? Birdnya ngomongnya apa? No. Kakak tua. Burung kakak tua. Iya, burung kakak tua kan? Ya, itu. Nah, jadi permainannya kayak gitu ya. Kita bisa coba di rumah juga sama kakak, sama adik atau sama orang tua. Kita bisa tebak gaya dan tebak gerakan. Oke, yuk lanjut. See you. Hai semuanya. Nah, nih jumpa lagi dengan Miss Feli. Nah, kita hari ini, bentar. Wah, Missnya lihat ada begitu banyak wajah-wajah yang ceria, yang so happy ya. Kenapa nih kok happy? Karena kita semua ini tentunya lagi liburan ya. Ada yang liburnya seminggu, ada yang liburnya 2 minggu. Happy deh pokoknya. Ada yang jalan-jalan, entah keluar kota mungkin atau yang keluar negeri. Dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa nonton, oke? Ya, karena kita semua ini lagi bisa online. Nah, Missnya mau ingetin terus buat kita semua ya, mungkin buat kita yang udah sering nonton atau mungkin buat kita yang baru pertama kali atau beberapa kali join. Missnya mau ingetin kalau di tahun 2022 ini tema kita adalah Adventure with God to be Awesome Kids. Oke, kita mau katakan sama-sama supaya kita semua inget ya. Mungkin kita yang udah lupa-lupa, kita yang udah beberapa kali nggak nonton atau mungkin nggak denger, kita mau katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, hari ini sebelum kita masuk cerita nih, lihat nih, Missnya pakai sesuatu yang mungkin nggak tahu yang kalian ngerti nggak ya? Ini topi apa nih? Topinya apa? Kalau ada yang bisa nebak, boleh diketik juga di kolom chat. Yes, ini adalah topinya pesulap ya. Nah, hari ini kita akan lihat sesuatu ya. Missnya punya ini ya, ada kartu. Kalau kalian tahu kartu remi ya. Nah, Missnya kocok dulu, oke. Nah, Missnya akan keluarkan satu kartu ya dari sini ya. Missnya nggak lihat tentunya, kalian yang lihat. Oke, ini kartunya ya, boleh di zoom. Yes, sudah. Nah, kartu ini akan Miss kembalikan ke tumpukan kartu ini tadi. Tapi Missnya nanti kalian akan lihat gimana Missnya bisa menemukan kartu ini ya. Nah, gini ya. Oke, kocok deh. Yuk, kita kocok-kocok dulu. Oke, sebentar ya. Nah, kita akan keluarkan kartunya.
betul? Yes. Nah, apakah Missnya ini hebat gitu ya, bisa ngelakuin magic? Enggak juga sih, karena ini adalah kartu khusus ya yang diciptakan, misalnya dibuat oleh manusia, oleh orang-orang untuk mendukung sulap atau magic gitu ya. Jadi ada banyak macam, mungkin lepas dulu topinya ya biar nggak kepanasan. Ada banyak macam istilahnya alat-alat tools yang dibuat supaya bisa mendukung sulap atau magic. Nah, misalnya nih mungkin kalian pernah lihat orang yang kayak di kotak-kotak, lalu kalian pernah lihat istilahnya atraksi magic, itu semuanya sudah direncanakan dan dipelajari oleh pesulapnya gitu ya. Jadi pesulap ini bukan cuma sekedar asal-asalan, tapi dia juga sekolah, dia belajar gimana caranya melakukan magic. Nah, hari ini kita akan melihat tentang bukan magic tapi sebuah kata-kata yang disebut dengan miracle ya. Kita katakan sama-sama ya, miracle. Apa itu miracle? Miracle itu adalah mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tanpa bantuan Tuhan, itu tentunya ya. Nah, hari ini kita akan lihat Jesus first miracle ya. Miracle pertama atau mujizat pertama yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Oke, kita masuk ceritanya. Pada waktu Tuhan Yesus sedang ada di dunia ini ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati dan disalibkan, kita udah dengar ceritanya kemarin-kemarin, tapi itu adalah ending dari kisah ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, di first miracle ini adalah awal mulanya Tuhan Yesus memulai pelayanan ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, kalau kita udah tahu Tuhan Yesus selesai dibaptis, dicobai juga oleh iblis. Lalu ini adalah momen pertama Tuhan Yesus itu dia mulai hang out dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, Tuhan Yesus itu pergi ke sebuah perkawinan di kota Kana ya. Di kota Kana ini ada perkawinan, mungkin keluarga dekat atau kerabat dekat Tuhan Yesus. Di sana juga ada ibu Tuhan Yesus ya, yang nggak lain adalah Maria. Tuhan Yesus di sana, lalu mungkin Tuhan Yesus juga seperti kita ya, mungkin siapa yang pernah datang ke pesta pernikahan? Ada yang pernah? Yes, Miss juga pernah ya. Ketika kita datang ke pesta pernikahan ya, mungkin kalau zaman sekarang kita harus pakai masker, tapi kita tetap ngobrol sama orang-orang di sekitar kita ya. Kita makan, kita minum, mungkin entah minum apapun ya. Nah, di zaman dulu biasanya kalau orang menikah, mereka itu selalu menyediakan anggur atau wine untuk undangannya. Karena itu adalah cara mereka menghargai orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Dan biasanya wine yang disediakan itu dari yang terbaik dulu ya, jadi yang paling baik. Soalnya kan kalau awal-awal pesta pernikahan biasanya kan orang belum pada pulang nih, jadi mereka sediakan yang terbaik dulu supaya semua orang bisa mencicipi sampai terakhir yang mungkin yang udah kualitasnya sudah gak seberapa bagus gitu ya. Nah, di momen itu juga sama ya, ketika Tuhan Yesus datang ke pesta pernikahan itu ya, dia juga minum anggur, dia mungkin juga ngobrol dengan teman-temannya, dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin kerabatnya, keluarganya, siapapun yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus juga ngobrol, makan dan minum, dan juga termasuk minum anggur. Nah, di momen tiba-tiba pernikahan itu sedang berlangsung, semua orang sedang happy ya, mungkin sedang pokoknya semuanya makan dengan kenyang. Lalu tiba-tiba ada momen tiba-tiba pelayan-pelayan terus kayak kebingungan. Waduh, kayak orang bingung gitu ya. Waduh gimana ini? Nah, apa yang terjadi? Ternyata ya, di tengah-tengah pesta pernikahan yang belum selesai itu, anggurnya atau wine-nya habis. Wah, kalau sampai pernikahan tuh kehabisan wine, itu adalah kayak sebuah hinaan buat mempelainya juga. Jadi kayak mempelainya bisa merasa sangat malu kalau sampai wine itu habis gitu ya, anggurnya habis. Nah, lalu ibu Tuhan Yesus ya, yang Allah dalam Maria, dia mendengar ya pelayan-pelayan itu mungkin sedang kusuk-kusuk, aduh gimana ini, mungkin ngomong sama kayak kepala pestanya gitu ya, kayak IO-nya, gimana ini ya, habis anggurnya, apa yang harus kita lakukan? Anggur itu tinggal sedikit, pokoknya udah nggak bisa bagi anggur lagi gitu ya, nggak bisa bagi wine lagi. Nah, ibu Tuhan Yesus itu Maria, dia mendengar, lalu dia memanggil Tuhan Yesus gitu ya, mungkin dia manggil Yesus gitu ya. Ini ada yang harus dibantu. Mungkin mereka bisik-bisik karena kan kalau gak bisik-bisik semua orang denger nih, anggurnya habis gitu kan, semua orang denger jadinya. Nah, Maria membisikkan kata-kata kepada Tuhan Yesus ya, mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, ibu, ini belum waktunya, istilahnya ini belum waktunya dia untuk melakukan sesuatu karena belum waktunya. Tapi ini yang dilakukan oleh Maria. Oke, Maria ajak, lalu Maria menuju ke dapur, istilahnya ke pelayan-pelayan, mereka bilang sama pelayan-pelayan, pokoknya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lakukanlah, pokoknya yang diperintahkan semuanya lakukanlah. Ya sudah, akhirnya karena Tuhan Yesus mau nggak mau harus mentaati ibunya, akhirnya dia mentaati, dan ini dilakukan oleh pelayan-pelayan itu ya.
air dituangkan ke dalam itu ya, karena zaman dulu itu pakai tempayan ya, ini karena nggak bayar tempayan jadi kita pakai gelas aja. Dituangkan ke dalam sini ya, dituangkan airnya ke dalam tempayan, dan seketika sudah dituangkan semuanya, semua tempayan yang kosong-kosong itu semua diisi oleh air, lalu Tuhan Yesus bilang, cedoklah, istilahnya ambillah kayak satu sendok gitu ya, berikan kepada pelayan pesta atau ketua, mungkin kayak IO-nya. Lalu setelah itu dilakukan ya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, jadi dia menuangkan, pelayan-pelayan itu menuangkan air ke dalam tempayan-tempayan yang banyak itu, lalu dia sendokkan satu dan dia bawa kepada pemimpin pesta ya, ketua pesta itu. Lalu wah, orang yang istilahnya IO-nya ini, wih gila nih gitu ya, anggurnya bener-bener luar biasa. Biasanya kayak tadi Miss bilang, zaman itu kalau disediakan anggur itu selalu yang terbaik, lalu yang terakhirnya ending-endingnya dikasih yang mungkin yang udah biasa-biasa aja. Tapi justru ini kebalikan ya, tadinya baik, ini jauh lebih hebat lagi. Jadi anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini jauh lebih enak dan lebih luar biasa daripada anggur yang sebelumnya. Nah, pada waktu itu pun juga tersiar ya semua kabar di antara para tamu, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan murid-muridnya juga ada di situ dan mereka juga tahu siapa yang melakukan itu, gitu ya. Dan kalau kita pelajari lagi cerita ini ya, di mana Tuhan Yesus membuat air jadi anggur, itu hanya dengan menggunakan air biasa, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau kita mau buat, misalnya juga mau coba nih ya, buat air jadi anggur, oke? Ini ada air, kita tuang di dalam gelas ya. Wow, lihat nih, akhirnya jadi anggur. Apakah beneran? Enggak ya. Ternyata kalau kita manusia, kita mau buat sesuatu kayak gini, itu nggak bisa ya. Ini bisanya karena ini ya, ada sasetan yang isinya bubuk anggur, bubuk minuman anggur. Akhirnya ketika dituang air dia berubah jadi warna ungu ya, jadi seperti anggur. Padahal bukan dari air putih beneran ya, karena butuh ini istilahnya bubuk atau cairan untuk membuat minuman ini. Tapi beda dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu bener-bener air ya, ketika dituang ke dalam tempayan itu benar-benar berubah jadi anggur. Kalau nggak ada apa-apanya ya nggak bisa ya, karena kita manusia biasa. Itu adalah yang namanya disebut dengan mujizat atau miracle. Ya, mujizat atau miracle itu terjadi karena apa? Adanya campur tangan Tuhan. Ya mungkin sekarang kita nggak bisa melihat itu, mungkin nggak bisa lihat orang merubah air jadi anggur atau apapun itu, tapi satu hal mujizat terjadi dalam hidup itu banyak sekali ya. Misalnya kita yang sakit lalu kita sembuh, atau mungkin kita yang sedih gitu ya, kita berdoa, kita mengharapkan mujizat, mungkin mujizatnya yang kita inginkan nggak terjadi, tapi paling nggak hati kita jadi tenang. Itu juga adalah salah satu mujizat yang bisa terjadi ketika Tuhan berperan dalam kehidupan kita. Jadi istilahnya gini, kita nggak bisa buat mujizat tanpa campur tangan Tuhan. Ya, beda dengan ini ya, sulap tadi ya, magic atau sulap itu adalah hal yang dibuat atau yang sudah direncanakan ya. Tapi kalau miracle ya, Jesus first miracle tadi apalagi contohnya, itu adalah sesuatu yang nggak bisa terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Gimana caranya bisa ngerubah air yang bening ini jadi anggur? Kalau ini jadi kita pakai sasetan, pakai bubukan, tapi kalau beneran kita nggak bisa. Kalau beneran ya ketika kita tuang ya tetap ini ya, air yang puding jadinya tetap air. Tapi dengan campur tangan Tuhan, semua hal yang nggak masuk akal itu bisa terjadi. Karena itu ini yang kita perlu kita pelajari hari ini apa? Gimana tentang miracle tadi ya. Kayak tadi seandainya pelayan-pelayan tadi tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, tuangkan atau penuhilah tempayan-tempayan ini dengan air. Lalu mereka bilang, nggak masuk akal tuh, mana bisa air dimasukkan dalam tempayan terus mau jadi apa gitu ya. Kalau seandainya mereka meragukan dan mempertanyakan dan tidak menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka nggak akan terlibat dalam mujizat tadi ya. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau terlibat dalam mujizat yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita harus mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus melakukan ini, I'll do whatever Jesus tells me ya. Jadi kita harus melakukan itu, kita harus jadi orang yang I'll do whatever Jesus tells me. Karena ketika kita menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan, kita akan terlibat dalam miracle atau mujizat yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Gimana caranya menuruti perintah Tuhan? Gampang banget ya. Kita tinggal baca Alkitab. Di Alkitab itu ada beribu-ribu ratusan, pokoknya jutaan bahkan kata-kata perintah yang bisa kita taati. Ya, mungkin
ini gampang-gampang susah ya, karena baca Alkitab itu juga nggak gampang, tapi sebenarnya gampang, tinggal dibaca, tapi kitanya males misalnya gitu kan. Nah, kalau kita mau mentaati perintah Tuhan, itu hal yang istilahnya membuat kita itu selangkah lebih dekat untuk mendekati apa? Mujizat atau miracle yang Tuhan lakukan. So, hari ini kita sama-sama belajar ya, I'll do whatever Jesus tells me. Oke, kita katakan sama-sama yuk. Supaya kita bisa mendekat kepada miracle atau mujizatnya Tuhan, ini yang harus kita lakukan. 1, 2, 3. I'll do whatever Jesus tells me. Oke, sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Kita ulangi bersama-sama ya supaya kebenarannya. 1, 2, 3. I'll do whatever Jesus tells me. Kita ulangi lagi, saya lagi. I'll do whatever Jesus tells me. Dan ayat penuntunnya hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 or John 2 verse 1 until 11. Dan ayat hafalannya diambil dari Yohanes 14 ayat 21a. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Or John 14 verse 21a. Those who accept my commandments and obey them are the ones who loves me. Nah, oke, kita mau doa dulu nih sebelum mengakhiri semua. Yuk kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau Engkau sudah ajarkan kami kembali Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan, melakukan apa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk setia kepadamu. Berkati juga sekolah kami, orang tua kami Tuhan, semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you next week ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube ini. Bye-bye.